ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin, para jamaah majlis taklim adzakir, majlis ilmu adzakir yang mudah-mudahan senantiasa dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa disehatkan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Ramayuli beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahan, berikan panjang umur, sehat walafiat dalam segala aktivitasnya dipermudah, lagi dagangannya diperlancar, ya, senantiasa juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak Jul, Ibu-ibu, Ustaz Imran dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat walafiat ini. Ya, afiat dalam keimanan. Ya, dalam kebaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang dilupakan oleh manusia kebanyakan adalah as-sihah wal faragh, yaitu keadaan sehat dan keadaan kosong, ya enggak sibuk. Jadi itu akan melupakan ataupun melenakan orang. Jadi maka ketika dalam keadaan sehat walafiat inilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa umur yang ada, dengan umur yang ada ini dan kesehatan ini kita bisa lebih dalam taat dan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hidup di alam dunia ini tiada lain adalah beribadah kehadirat Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali ibadah kehadirat Allah, mengabdi, menyembah, ya, mengikuti, ya, menjalankan daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerjanya kita duduk di majlis zikir kita, ibadah kita itu semuanya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bermajlis, kita bekerja, ya, kita masak kalau ibu-ibu, ya. Kalau kita apalagi semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur masih bisa dikasih kesempatan untuk hidup. Berapa banyak manusia ataupun banyak sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan takwa selalu didengungkan, pesan keimanan selalu diperdengarkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan majlis kita ini mudah-mudahan ini wasilah menuju takwa kita kehadirat Allah. Puasa kita yaitu menuju takwa. Duduk di majlis ilmu kita juga wasilah menuju takwa. Jadi ini juga perintah dari agama kita. Ya. Jadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Yang mengaku muslim maka dia wajib untuk mencari ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Ya, Qur'annya, hadisnya, fikihnya, ya. Itu suatu kewajiban. Maka dalam surah Mujadalah itu nanti bisa ditafakurin, ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Ya,
Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tinggikan orang-orang beriman derajatnya? Karena keimanannya ya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang belajar, yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara al-alim wal jahil. Orang yang berilmu dengan orang yang jahil itu berbeda kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya seorang alim ya itu ditakuti oleh setan daripada ahli ibadah 1000 orang. Ya. Kenapa? Karena kemuliaan daripada seorang yang alim itu. Orang ahli ibadah tapi dia jahil. Ya. Tidak ada apa-apanya di mata setan. Ketimbang orang yang tidur tapi dia seorang yang alim. Masya Allah. Maka dalam rangka kita menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bermajelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua. Ya, kebaikan dalam diri kita semuanya, dan ini menjadi timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kita mau belajar, niatnya kita mau bermajlis ke rumah Haji Ramayuni ini sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan. Disitulah penuh rahmat Allah. Ya. Kita niat aja, mungkin nanti Bapak Ibu sudah menjumpai dalam hadis arba'in ini belum? Ya, belum ya. Ya, pertama berniat juga, innamal a'malu berniat. Nanti ketika orang juga berniat untuk melakukan kebaikan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya nanti dia tidak melaksanakan. Ya. Oh, besok hari Minggu malam Senin ada pengajian di Haji Ramaludi, saya mau hadir nih. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebajikan. Enggak taunya di hari Minggu itu dia uzur. Jadi tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kebaikan. Berbeda dengan keburukan. Keburukan sampai dia melakukan. Saya pengen merampok nih di seorang rumah kaya misalnya. Ternyata niatnya dia itu belum dicatat sebagai kesalahan. Ya. Sampai dia nanti melakukannya, baru dia akan tercatat sebagai dosa. Tetapi kalau kebajikan berbeda. Niat aja. Misalnya udah ibu-ibu hari Jumat nih, udah kepikiran nih hari Jumat, hari Minggu ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, wah Minggu pengajian nih, mau hadir lebih awal Di situ udah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan. Ya. Nggak taunya di hari Minggu dia uzur. Tercatat apa enggak? Tetap tercatat sebagai amal kebajikan. Nah, nanti akan dibahas Musa Abdurrahman di bab misalnya di hadis Arba'in An-Nawawi nanti ketemu. Ya, jadi tetap kita niatkan untuk thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita ini tidak sia-sia, dicatat oleh para malaikat. Ya, dulu kita pernah bahas. Jadi ada 4 keuntungan. Masih ingat Pak Zul? Ya, jadi ada 4 keuntungan. Yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan di dalam hatinya. Ya, orang yang bermajlis dalam Al-Qur'an, ya tadarrusun, mereka belajar tentang Al-Qur'an. Ya, yang keluar dari untayan-untayan majlisnya apa? Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah, tentang asmaul Allah Subhanahu wa taala, tentang ajaran agama ini. Kebaikan semua, tentang selawat, ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Allah berikan nazalat alaihimus sakinah, ketenangan dalam hati. Walaupun dalam gundah gulana umpama banyak persoalan dalam kehidupan, tapi dengan dia bermajlis penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lagi dagangannya lagi seret ataupun dagangnya lagi bermasalah, tapi dia bermajlis dalam sebuah majlis ilmu. Nah, di situ mengungkapkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi kita Muhammad SAW, maka nazalat alaihimus sakinah, maka dia akan turun ketenangan dalam hati. Terus apa lagi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurahkan rahmat, dilimpuni dihimpunkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan hamba-hamba Allah yang bermajlis dalam sebuah ilmu dan itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah kita yang untayan kita bicarakan ini adalah kecuali kalam Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi keuntungannya itu, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dihimpunkan. Wa hafatil malaikat. Ya, pojokan ibu sana mungkin ada malaikat yang mencatat. Nah, tentunya Raqib Atid sudah mencatat kita ini bermajlis. Ya, malaikat rahmat begitu banyak yang Allah turunkan di malam hari, di sholat tahajud, ya. Orang-orang yang istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Fussilat ayat 30 itu nanti, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat. Ya, kita percaya adanya malaikat-malaikat apa enggak? Percaya. Itu bagian daripada akidah yang harus kita yakini adanya. Ya, tidak meyakini adanya malaikat, maka dia telah kufur, keluar daripada ajaran Islam. Masa iya tak? Nah, masa iyanya itu dipertanyakan. Masa iya tak kita bermajlis ini dicatat oleh malaikat? Ya. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Masyaallah. Jadi jangan galau, jangan bersedih. Allah pasti menyediakan rahmatnya bagi orang-orang yang ibadah, taat, dan istiqomah dalam keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wasilah keimanan kita, ini ngaji ini sebagai wasilah keimanan kita. Coba kalau nggak ngaji, udah kita galau terus. Bawaannya dia orang kaya, Ustaz, bisa apa aja. Iya, tapi nggak pernah ngaji. Coba aja lihat kehidupannya. Ya, ada aja masalahnya. Banyak faktanya di lapangan, ya, maka tetap semuanya adalah bermuara kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita alhamdulillah masih punya keterpanggilan. Ya, maka kita selalu berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Jadi kita 4 doa Nabi itu minta. Ya, doa Nabi, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbinglah kita. Ya, diberilah kita kesehatan, diberilah kita kesempatan, masih diberikan rizki, diberikan kebaikan-kebaikan di hamparan kita. Coba kalau misalnya dilupakan oleh Allah. Na'udzubillah. Banyak manusia-manusia yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memalingkan wajahnya daripada mereka. Banyak. Ya. Maka alhamdulillah kita masih ada nur cahaya lah, cahaya ilahi, cahaya kebaikan, cahaya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatil malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat, mencatat itu. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, sudah detail itu. Ya, dia bermajlis dalam majlis ilmu. Dulu Pak Zul sudah pernah nge-share itu hadisnya. Kemudian wa dzakarallahu indah, maka akan disebut-sebut di hadapan para malaikat. Ini si fulan rajin banget dia ngajinya, ini si fulan ngajinya rajin. Itu kan disebut oleh para di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat, disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Mungkin nanti kita akan bawakan hadisnya supaya kita lebih yakin lagi. Masa iya tak? Kadang-kadang di masyarakat kita begitu, kita dilawan lagi. Masa iya tak? Masa iya gitu. Kita sampaikan nggak percaya mereka. Jadi ini sebagai evaluasi dan mudah-mudahan motivasi kita, ya, untuk tetap istiqomah dalam ibadah dan taat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang